rekan-rekan eh, baik dari teman-teman KMMB maupun rekan-rekan dari non KMMB ketemu lagi pagi hari ini di hari Jumat yang cerah ya kebetulan ini di Surabaya alhamdulillah cerah. Tapi tidak tahu di tempat Bapak Ibu pagi hari ini cerah atau mendung gitu. Oke ya, ketemu lagi dengan kita dari webinar corporate strategi ya, corporate strategi series. Tak terasa sudah di series ke-9 kita pada pagi hari ini. Kemarin mungkin Bapak Ibu yang sudah bergabung di series ke-8, kita juga kita membahas terkait dengan M&A ya, merger dan akuisisi. Kemudian sebelumnya di series ke-7 kita juga membahas soal diversifikasi. Nah, hari ini di series 9 pagi ini kita akan bahas terkait alliance and networking strategi. Nah, pagi hari ini selain dengan Pak Baidowi ya, seperti biasa kita juga akan ditemani atau kita akan eh, diberikan insight ya oleh speaker kedua kita oleh Mbak Widi gitu. Jadi mungkin saya sapa dulu kedua speaker kita pagi hari ini. Sepertinya sudah hadir ya. Selamat pagi Pak Baidowi. Pagi Andri, apa Ya, kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Baidowi sehat? Alhamdulillah sehat. Sambil ngeteh ya Pak pagi-pagi. Iya, suasananya agak mendung. Iya, baik terima kasih dari Pak Baidowi sudah hadir. Kemudian saya izin sapa speaker kedua kita. Selamat pagi Mbak Widi. Pagi Mas Andri. Bagaimana kabarnya Mbak Widi? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Karena kedua speaker kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita, mungkin untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi webinar Corporate Strategi series ke-9 pada pagi hari ini membahas tentang Alliance and Networking Strategi. Mungkin bisa kita mulai saja masuk ke materi. Jadi untuk speaker pertama akan diawali oleh Mbak Widi. Jadi waktu dan tempat mungkin saya persilakan ke Mbak Widi. Silakan Mbak Widi. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Untuk pembahasan webinar kali ini cukup menarik ya, karena kita akan membahas tentang alliance dan networking strategi. Nah, sebenarnya apa sih aliansi strategi itu? Mungkin boleh di next. Nah, jadi, eh, apa sebenarnya itu aliansi strategis? Nah, aliansi strategis merupakan hubungan antara dua atau lebih perusahaan independen yang bertujuan untuk melakukan pertukaran, berbagi sumber daya, berbagi pengetahuan, dan kemampuan untuk saling mencapai manfaat yang relevan. Jadi, sebetulnya aliansi strategis ini dapat meningkatkan kompetitif, kekuatan kompetitif perusahaan. Nah, kemudian kalau menurut eh, tujuan belajar organisasi, tujuan aliansi strategis ini untuk memperoleh pengetahuan mitra yang tidak dimiliki oleh perusahaan. Nah, bagaimana sih aliansi itu memperkuat posisi perusahaan? Nah, yakni dengan meningkatkan kekuatan pasar, kemudian meningkatkan efisiensi, kemudian mengakses sumber daya, dan memasuki pasar baru. Mungkin saya bisa memberikan satu contoh. eh, di tahun 2014, PT Pos Indonesia dan Bank Muamalat ini melakukan kerjasama untuk transaksi produk Bank Muamalat. Nah, manfaatnya itu eh, untuk layanan online. Nah, untuk produk layanan online Bank Muamalat yang nantinya difasilitasi oleh Pos Indonesia yang memiliki jaringan yang luas. Nah, sehingga untuk kerjasama PT Pos Indonesia dan Bank Muamalat ini merupakan salah satu contoh aliansi strategis yang dapat menjadi solusi ampuh dalam meningkatkan penetrasi pasar perbankan syariah di Indonesia. Nah, mungkin seperti itu Mas Andri terkait aliansi strategis. Baik. Nah, mungkin kalau kita recall dengan apa yang ada atau materi yang ada di webinar seri sebelum-sebelumnya ya Mbak Widi. Mungkin tujuan dari aliansi strategis ini kan hampir sama ya.
secara tujuan dengan apa yang kita bahas di webinar seri ke-8 kemarin terkait merger dan akuisisi. Terkait dengan perolehan sumber daya mungkin yang tidak bisa disediakan oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan bisa masuk ke industri atau ke pasar baru ya, begitu Mbak Widi. Iya, betul Mas Andri. Ya, mungkin boleh next. Nah, lalu sebetulnya apa sih tujuan dari aliansi strategis itu sendiri? Yang pertama, berbagi sumber daya dan informasi. Nah, mungkin bisnis dari Bapak Ibu ini memiliki bidang yang sama, tapi ada kemungkinan bisnis Bapak Ibu ini memiliki keahlian yang berbeda. Nah, jika melakukan aliansi strategis, maka kedua bisnis tersebut akan dapat tumbuh lebih kuat melalui berbagi pengetahuan dan berbagi pembelajaran. Nah, yang kedua, meningkatkan akses terhadap inovasi dan teknologi baru. Nah, mungkin melalui aliansi strategis ini dari bisnis Bapak Ibu nanti dapat ada inovasi. Bagaimana nih untuk proses bisnis kita mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, mungkin bisa nanti sharing inovasi atau teknologi seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni mengurangi kompetisi. Jadi melalui aliansi strategis ini secara tidak langsung Bapak Ibu dapat eh, menghilangkan pesaing atau mengurangi pesaing karena dapat bekerja sama dengan perusahaan yang sama-sama memiliki keunggulan. Seperti itu. Jadi kedua perusahaan ini digabungkan dengan sumber daya dan keterampilan sehingga ini dapat mengurangi pesaing. Nah, secara tidak langsung dari tiga tujuan tadi nanti akan ada banyak manfaat untuk perusahaan Bapak Ibu. Nah, yang pertama mengurangi biaya melalui skala ekonomi atau peningkatan pengetahuan. Nah, yang kedua peningkatan akses terhadap teknologi baru. Kemudian yang ketiga seperti yang saya katakan tadi yakni menghambat pesaing. Kemudian yang keempat dapat memasuki pasar baru seperti contoh yang Bank Muamalah dengan PT Pos Indonesia tadi. Kemudian mengurangi waktu siklus dan efisiensi ini dengan adanya inovasi dan teknologi baru. Kemudian yang keenam meningkatkan upaya penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir yakni meningkatkan kualitas. Seperti itu Mas Andri. Ya, eh, mungkin kalau kita apa namanya kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan mungkin asing ya Mbak Widi dengan nama Strategic Alliance mungkin bisa dibilang dengan kongsi begitu ya kalau bahasa mungkin yang lebih familiar yang lebih kita kenal sehari-hari. Iya, betul. Iya, jadi pada dasarnya memang Strategic Alliance ini adalah bagaimana perusahaan satu dan perusahaan yang lain itu saling baik itu berbagi sumber daya, kemudian berbagi akses terhadap inovasi dan teknologi, kemudian juga eh, akses ke pasar ya, begitu Mbak Widi. Iya, betul Mas Andri. Nah, baik. Mungkin juga bisa dijelaskan Mbak Widi, eh, tujuan dari aliansi strategis ini kan terkait dengan kita berbagi ya intinya satu sama lain eh, antara perusahaan satu dan perusahaan yang lain. Tadi juga sudah dijelaskan tujuannya apa sih melakukan aliansi strategis ini. Nah mungkin dari Mbak Widi bisa memberikan contoh praktis ya aliansi strategis mungkin dari sesuatu yang ada di sekitar kita yang bisa kita jadikan contoh untuk lebih memahami aliansi strategis ini. Oke, mungkin saya beri contoh singkat ya. Ini nanti berkaitan dengan kan nanti ada banyak jenis aliansi strategis. Nah, mungkin ini saya beri satu contoh eh, terkait dengan PT KAI. Nah, mungkin kalau dulu kita mau beli tiket, itu kan harus datang ke KAI gitu kan. Nah, eh, waktu itu PT KAI itu bekerja sama dengan Indomaret dan kantor pos untuk fasilitas pembelian tiket. Nah, itu kan juga memperluas jaringan distribusi tiket KAI. Nah, seperti itu mungkin itu contoh mudahnya aliansi strategis. Itu termasuk salah satu jenis aliansi non-equity atau eh, bekerja sama tapi tidak ada equity placement. Seperti itu Mas Andri. Nah, itu mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail di jenis-jenis aliansi strategis. Baik, jadi memang sebetulnya
sebetulnya kalau kalau kita mungkin masih bingung ya dengar kata dengar ke istilah aliansi strategis atau strategic alliance, tapi ternyata setelah kita tahu contoh atau penerapannya mungkin oh ternyata di sekitar kita itu sudah terjadi ya strategic alliance. Mungkin ketika saya dan Mbak Widi patungan mau buat usaha baru, saya punya sumber daya A, Mbak Widi punya sumber daya B, terus kita patungan membuat usaha baru itu mungkin sudah bisa juga bisa disebut sebagai strategi alliance gitu ya. Iya, betul. Jadi eh, memang apa yang kita pelajari di corporate strategy series ini sebetulnya nggak hanya tidak hanya bisa diimplementasikan dalam dunia korporasi saja ya, tapi ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak hal-hal di sekitar kita yang biasanya normal kita lakukan, tapi ternyata erat kaitannya dengan keputusan strategis gitu. Baik, nah mungkin sebelum kita lanjut ke pemateri kedua, mungkin bisa ditampilkan untuk poster atau webinar seri selanjutnya. Baik, terima kasih. Nah, mohon izin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sebelum kita lanjut ke speaker kedua, ke Pak Baidowi, dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Baidowi. Saya izin menyampaikan sedikit iklan ya, Bapak Ibu, terkait dengan webinar corporate strategi untuk seri selanjutnya. Jadi, sekali lagi saya informasikan, kami dari KMMB bekerja sama dengan ITSMA untuk setiap Jumat pagi ya, setiap Jumat pagi bisa di eh, mark di kalendernya masing-masing, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Setiap Jumat pagi jam 9 kami mengadakan webinar corporate strategic series. Kebetulan sudah untuk seri selanjutnya sudah di series ke-10 ya. Nggak terasa sudah hampir 10 kali kita melakukan webinar ini. Baik, selain oh ya untuk corporate strategi di seri selanjutnya kita akan membahas terkait dengan valuasi divestasi dan corporate restructuring. Nah, kalau kemarin kita di series ke-8 ya. Ya, baik. Ya, kalau kemarin di series ke-8 kita bahas soal merger dan akuisisi. Nah, ini di series ke-10 kita akan bahas lebih lanjut di salah satu tahapan yaitu terkait dengan bidang dengan aspek valuasi dari masing-masing perusahaan seperti itu. Nah, karena kebetulan minggu depan ini tanggal merah ya, Bapak Ibu. Di tanggal 9 ini kita kebetulan kita libur sehingga untuk webinar corporate strategy series ke-10 mohon maaf akan diadakan di tanggal 16 Februari. Ya, jadi kita ambil nafas dulu. Seperti itu. Jadi selain eh, series ke-10 di tanggal 16 Februari nanti sejauh ini kita ada 12 ya, kita sudah ada 12 series bisa dibantu tampilkan. Nah, sejauh ini kita sudah ada 12 series terkait dengan topik corporate strategi yang insya Allah secara jadwal akan tetap diadakan setiap Jumat pagi pukul 9 pagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik. Oh iya, untuk Bapak Ibu yang ketinggalan dengan materi yang dibawakan di setiap seriesnya juga bisa mengikuti kembali materi-materi yang dibawakan di setiap webinar Corporate Strategy Series melalui akun YouTube KMMB Konsultan Manajemen. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengakses informasi terkait webinar series dari KMMB juga bisa mengakses di media sosial KMMB di Instagram maupun di website. Juga Bapak Ibu yang ingin eh, apa ya, Bapak Ibu yang ingin mencari insight terkait dengan corporate strategi juga bisa mengunjungi website KMMB. Juga Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan layanan terkait dengan strategi korporasi, entah itu baik RJPP, valuasi dan lain sebagainya juga bisa mengunjungi website dari KMMB juga. Baik, dari Pak Baidowi, apakah sudah ready, Pak? Halo Andri, sudah Andri? Halo, baik. Ya, ya mohon maaf, Pak. Iklan dulu seperti biasa ya kita. Baik,
Baik, kalau Pak by the way sudah ready, mungkin kita bisa lanjut ke materi selanjutnya ya, Pak. Baik, terima kasih Baik. Andri. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saya sapa dulu ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya setiap hari Jumat ya, ini setiap hari Jumat kita selalu upgrade apa yang pemahaman kita terkait dengan kasus-kasus bisnis di lapangan, sehingga dalam pengambilan keputusan atau juga dalam membuat policy di perusahaan Bapak Ibu bisa lebih tajam gitu ya. Sembari kita juga refresh karena yang namanya dunia profesional ya itu tidak ada istilah berhenti belajar gitu ya Andri ya. Jadi kita harus selalu upgrade pemahaman-pemahaman kita karena dunia itu changing so fast ya Bapak Ibu ya, bergerak sangat cepat sekali. Nah, melanjutkan tadi pemaparan yang disampaikan oleh asosiat konsultan kami dari KMMB, dari Widi ya. Saya sekali lagi menyampaikan Bapak Ibu bahwa eh, tujuan utama dari adanya corporate strategi itu adalah bagaimana kita menciptakan sebuah nilai. Kan demikian, menciptakan sebuah nilai, ya nilai tambah atau kita merekonstruksi ulang nilai-nilai di perusahaan kita yang itu bisa kita lakukan melalui dua cara, yaitu rekonfigurasi, ya kita konfigurasi perusahaan kita dan koordinasi. Nah, implementasi dari koordinasi dan rekonfigurasi salah satunya adalah kita bisa melakukan melalui kerjasama. Ya, salah satunya adalah aliansi. Jadi salah satu hal yang dominan atau salah satu hal yang penting yang harus kita lakukan adalah kita berpartner, ya kita berpartner demikian. Sehingga ketika kita lakukan partnership, maka yang bisa kita lakukan adalah apakah kita trust apa tidak, kan demikian. Nah, sehingga ketika kita tidak trust sama partner kita, ini kan menjadi sebuah masalah. Betul ya Andri ya, misalnya kita berpartner, kita MOU nih sama contohnya KMMB dan CMA nih. Kalau kita tidak trust ya kita akan menjadi masalah kan gitu ya. Nah, sehingga aliansi contoh salah satu contoh konkret dari aliansi yang sudah dilakukan KMMB adalah kita kolaborasi dengan CMA ya internal IJMA ya, IJMA ANC. Nah, jadi ketika kita mau melakukan rekonfigurasi, Bapak Ibu ya, rekonfigurasi, sebetulnya kita bisa melihat banyak sekali contoh-contoh kasus yang ada di lapangan gitu ya. Contoh-contoh kasus yang ada di lapangan, kenapa kerjasama itu sangat penting. Nah, kita melihat misalnya Nissan dan Mitsubishi gitu ya. Nissan dan Mitsubishi ini kalau Bapak Ibu perhatikan, mereka ada dalam time horizon yang sama ya. Jadi mereka sama-sama perusahaan otomotif, ya. Mereka satu jenis produk yang sama, satu pasar yang sama, tapi mereka secara horizontal, ya. Kalau kemarin integrasi itu bisa kita lakukan, mungkin Bapak Ibu masih ingat, ada integrasi yang sifatnya vertikal, ya, hulu hilir, ada yang sifatnya adalah horizontal. Nah, di sini ada yang sama, yaitu siapa? Nissan dan Mitsubishi, ya. Jadi mereka melakukan kolaborasi dalam artian mereka kolaborasi untuk pengadaan platform mobil. Nah, ya platform mobil. Jadi ketika Nissan melakukan pengadaan atau melakukan inovasi dalam pengembangan platform mobil, maka dia butuh nilai yang sangat besar. Pun sama, ketika Mitsubishi juga melakukan hal yang serupa, mereka melakukan inovasi atau pengembangan pada platform mobil, maka juga butuh dana yang besar. Nah, supaya dana yang dikeluarkan itu tidak terlalu besar, maka antara Nissan dan Mitsubishi, ya, mereka melakukan aliansi untuk mengadakan platform atau utilisasi pabrik ya, untuk meningkatkan pasarnya masing-masing dengan sangat efektif. Sehingga biaya yang dikeluarkan juga tidak begitu banyak. Kan demikian. Nah, mekanisme ini mekanisme ini bisa kita perhatikan sederhananya Bapak Ibu. Itu seperti di grafik ini, ya. Nah, ini adalah Nissan, ya. Ini adalah Mitsubishi.
Nah, ketika mereka melakukan value frontier, misalnya ini value frontier masing-masing punya mereka punya value-nya masing-masing ya. Nissan punya core competitive value yang unik, kemudian Mitsubishi juga punya core competitive value yang unik. Jadi mereka sebetulnya bermain pada pasar yang berbeda, even itu sama-sama kendaraan bermotornya. Nah, ketika mereka melakukan pengadaan bersama inovasi pada platform mobil ini, ya, otomatis cost bisa kita kurangi dan penciptaan nilai tambah dengan cara kolaborasi akan lebih cepat. Maka value frontier-nya itu akan bergerak, ya, maka mereka akan move, ya. Jadi mulai dari value yang pertama mereka bisa shifting atau menuju ke value yang kedua. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan penting kenapa harus melakukan kolaborasi. Ya, kenapa harus melakukan kerjasama antar horizontal? Oh, tadi istilahnya di WIDI adalah salah satu manfaatnya adalah mengurangi persaingan. Jadi antara Nissan dan Mitsubishi, even mereka bersaing dalam produk yang sama, tapi sebetulnya mereka adalah berkolaborasi pada aspek tertentu. Nah, tapi ketika kita melakukan going alone, ya, kita bekerja sendiri, kita mengerjakan semua sendiri, even kita punya capital yang besar, maka kita akan sulit untuk move. Nah, misalnya ada perusahaan X yang ada di sini, ya, sehingga supaya kita cepat untuk melakukan shifting, Bapak Ibu, ya, salah satu hal penting di dalam corporate strategi adalah shifting, ya. Misalnya kita sudah menguasai anggaplah 70% ya market share di Indonesia. Maka untuk shifting ya, kita lebih dari 70 mungkin nanti ada masalah dengan monopoli ya. Maka kita shifting yang dari Indonesia keluar menuju ke Asia Tenggara ya. Southeast Asia. Nah, untuk menuju ke Southeast Asia, pertanyaannya apakah capital kita cukup? Oh, mungkin cukup. Pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah menguasai pasar Asia Tenggara? Nah, ini menjadi catatan. Selama ini tim marketing kita, tim analis kita hanya melakukan riset atau melakukan kurasi pasar yang ada di Indonesia. Tapi ketika kita bicara Asia Tenggara, itu juga sudah hal yang berbeda lagi. Ada Vietnam misalnya. Vietnam itu negara yang sampai hari apa namanya hampir sama ya sama Tiongkok ya. Di sana apa namanya eh, komunis ya, sosialis komunis ya. Kemudian di Thailand itu adalah kerajaan gitu ya. Di Brunei Darussalam juga kerajaan. Di Singapura mungkin dekat sama kita tapi benar-benar berbeda sekali di sana, changing so fast juga. Nah, setiap negara ini punya karakteristik berbeda-beda. Maka salah satu mekanisme berkali-kali saya juga mengatakan ke apa namanya ke kolega saya, ke tim saya juga di KMMB bahwa untuk mengejar kuda kita harus menunggangi kuda. Jadi ketika perusahaan kita mau anggaplah ke Vietnam gitu ya, ya udah kita cari perusahaan di Vietnam untuk kita ajak kerjasama. Apakah nanti polanya adalah kontrak MOU ataukah polanya adalah joint venture, kita bikin usaha patungan itu nanti kita bahas juga. Masing-masing punya rentang kendali yang sangat berbeda. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kerjasama tim itu sebuah hal yang keharusan. Ya. Apakah kita kerjasama itu bicaranya pada sektor produksi? Apakah kerjasamanya itu adalah pada sektor pasar? Atau bahkan kerjasamanya itu pada sektor inovasi? Ya, seperti Android. Nanti kita bahas. Android itu salah satu contoh dari konsorsium yang dilakukan oleh berbagai perusahaan. Yang pada waktu itu Nokia tidak mau join, akhirnya ya tidak ada kesalahan yang dia buat, tapi bisnisnya falling down. Ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bicara aliansi, maka sudut pandangnya kita harus sama. Ya, sudut pandangnya kita harus sama bahwa kalau kita ingin berjalan cepat, ya nggak apa-apa sendiri gitu ya. Tapi kalau kita ingin sustain, maka kita harus membangun aliansi. Ya, membangun aliansi. Kemarin hari Sabtu itu saya makan siang sama salah satu kolega saya gitu ya. Dia cerita ini ada salah satu perusahaan besar konglomerasi family business. Saya tidak sebut nama grupnya karena ini salah satu contoh aliansi yang tidak jadi gitu ya.
Dia punya perusahaan pupuk, Bapak Ibu. Nah, perusahaan pupuk. Ternyata perusahaan pupuk itu bahan bakunya itu dari Rusia ternyata. Ya, jadi kalau hari ini ada kelangkaan pupuk di berbagai tempat ya karena Rusia lagi perang gitu ya sama Ukraina. Nah, nah ada salah satu perusahaan pupuk di Rusia itu dia ingin ekspansi ke seluruh dunia. Nah, salah satu negara yang sektor pertaniannya itu besar adalah Indonesia. Nah, maka dia melisting tuh kira-kira perusahaan-perusahaan yang membeli produknya perusahaan Rusia itu siapa aja. Salah satunya PT X yang ada di kantor pusatnya di Surabaya. Ya, kalau kita dari tol Juanda ke Waru itu ada gedung tinggi sekali, ya itu grupnya itu. Ternyata waktu perusahaan Rusia mau mengakuisisi perusahaan itu, perusahaan pupuknya ya, bukan grup ya, itu ditolak Mas Andri. Jadi perusahaan Rusianya pengen ekspansi ke Indonesia daripada dia lakukan strategi greenfield ya, membuat dari nol, mending akuisisi gitu ya. Cuman sama yang di Surabaya ditolak. Wah, ini perusahaan saya bangun pakai tetesan air mata saya gitu, pakai keringat saya. Ini mau diambil gitu, nggak mau gitu. Nah, kadang-kadang ya seperti itu. Ketika tantangan kita melakukan aliansi adalah ketika partner kita tidak setuju. Nah, ini kan juga menjadi salah satu tantangan. Bagaimana kita membangun value creation tadi, ya, supaya ketika kita penciptaan nilai tambah itu bersama koordinasi atau rekonfigurasi dengan pihak partner, harusnya itu bukan satu tambah satu jadi dua, tapi satu tambah satu bisa 11. Nah, baru nanti akan sukses, kan demikian. Jadi salah satu joint venture, ya kalau kita bicara aliansi, salah satunya joint venture skemanya. Itu yang sukses waktu itu dilakukan antara Indofood dengan Asahi. Bikin air minum dalam kemasan ya, yaitu klub. Ya, itu salah satu contoh yang sukses gitu. Jadi Indofood Group itu punya Strategic Business Group ya, SBG. Kemudian Asahi itu punya teknologi membuat air mineral. Maka mereka melakukan usaha patungan, ya jadilah klub seperti itu. Even sekarang ternyata sahamnya sudah dibeli semua sama sama Indofood, jadi nggak ada Asahi di sana. Nah, ini sekilas ya Bapak Ibu ya, sekilas terkait dengan eh, kenapa kita harus melakukan aliansi, ya, supaya ada pergeseran antara value yang kita miliki sekarang dengan value pasca kita melakukan integrasi, gitu ya, aliansi. Nah, berikutnya adalah hal terpenting lagi sebelum kita diskusi lebih banyak itu adalah tentang rentang kendali, Bapak Ibu. Jadi sederhananya, mungkin nanti diskusi kita biar lebih tajam, Bapak Ibu, ada satu pemahaman yang sama tentang posisi kita ada di mana. Jadi kalau kita bicara aliansi, itu kontinumnya saya bagi, ya, saya bagi mulai dari proses membeli. Kayak tadi kita mau beli perusahaan, misalnya kayak Semen Indonesia itu membeli perusahaan pabrik semen yang ada di Vietnam. Sehingga ketika kita ekspor semen untuk kawasan Asia Tenggara itu tidak perlu produksi dari Gresik, ya, tapi produksinya di Vietnam. Jadi lebih dekat sama pasar demikian. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara membeli. Dan berikutnya tadi yang saya sebut sebagai greenfield itu adalah kita membuat sendiri, ya, membuat sendiri. Misalnya perusahaan waktu itu ya perusahaan Freeport dari Amerika dia membuat perusahaan dari nol Freeport yang ada di Papua, misalnya begitu. Jadi dari nol, ya. Nah, ketika kita bandingkan antara proses kita membeli PT yang sudah ada, terus kita akuisisi salah satu skemanya seperti kita diskusi pada minggu lalu ya, Mas Andri kalau tidak salah ya. Kita diskusi tentang akuisisi, apakah itu nanti akuisisi itu juga bisa dua membeli ini. Apakah equity placement kita beli kepemilikannya atau aset ya, aset ownership kita beli asetnya. Karena kalau salah satu skema yang bisa kita lakukan supaya kita tidak mengakuisisi hutangnya, ya mending kita beli asetnya aja. Kita beli komponen yang paling berharga di perusahaan itu. Daripada kita beli kepemilikan, nanti hutang-hutangnya juga kita beli. Gitu. Nah, kalau kita membeli, konsekuensinya adalah integrasi itu kurang. Ya, kurang integrasi. Tapi kalau kita membuat sendiri, maka ini lebih bisa kita integrasikan. Jadi kita
Misalnya perusahaan induk, perusahaan holding, ya tahun ini bikin satu anak. Kita punya klien ya Mas Andri ya. Tahun ini bikin dua anak perusahaan. Terus tahun depan sama Mas Andri ditarget bikin satu anak perusahaan lagi gitu ya. Jadi kalau kita bicara ekosistem, apa nih yang kurang gitu ya? Oh ya udah bikin anak perusahaan lagi. Jadi uang itu tidak keluar Bapak Ibu. Uang itu tetap berputar di dalam grup kita. Nah, kalau kita skemanya membuat dari nol, maka bisa dikatakan itu lebih terintegrasi ya dibandingkan kita membeli. Nah, jadi ini adalah kontinum kita melakukan yang kita sebut sebagai aliansi strategis ya atau strategic aliansi. Ya. Mulai dari proses kita membuat. Kalau kita membuat ini berarti kita membuat PT sendiri ya. Ini kita buat sendiri. Nanti saya contohkan, ini perusahaan yang ditangani Mas Andri, dia butuh logistik, bikin perusahaan logistik ya. Dia butuh tim IT, dia bikin perusahaan IT. Jadi integrasinya lebih gampang. Kemudian berikutnya adalah eh, kita bisa aja melakukan proses membeli, tapi nanti kita grooming. Jadi kita membeli masih kecil, masih startup gitu ya. Tapi nanti kita grooming. Maka di sini ada namanya hubungan anak perusahaan, ya, hubungan anak perusahaan (AP). Nah, kadangkala AP ini juga kita memasukkan entitas lain. Ya, contohnya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini ada contohnya MTF. Ya, mungkin Bapak Ibu sering ada penawaran leasing gitu ya. Nah, Mandiri Tunas Finance. Mandiri Tunas Finance ini anaknya Bank Mandiri, ya. Anaknya Bank Mandiri, Mandirinya di sini, dan kerjasama sama Tunas Radian Group. Nah, Tunas Radian ini yang punya dealer mobil, Mandiri ini yang punya uangnya. Jadi hubungan anak perusahaan di sini antara Bank Mandiri ya dengan MTF ini menjadi menarik. Jadi ketika MTF mau leasing, misalnya memberikan pendanaan untuk pengadaan truk di di tambang batu bara gitu ya, itu kan truknya besar-besar ya Mas Andri ya. Ya itu nggak usah susah-susah, nggak perlu mengeluarkan obligasi atau nggak perlu IPO gitu ya, karena induknya sudah duitnya banyak, Bang Mandiri uangnya banyak gitu. Nah ini adalah hubungan antar perusahaan. Nah berikutnya ya itu ada lagi joint venture. Tadi yang saya sebutkan ada Asahi dengan Indofood ya dia membuat klub air minum dalam kemasan. Jadi aliansi strategisnya dia bisa membuat usaha patungan. Jadi bisa dikatakan juga MTF ini juga usaha patungan. Jadi antara Bank Mandiri dan Tunas Radian dia patungan membuat MTF. Gitu. Ya. Nah berikutnya adalah Equity Alliance. Ya. Nah ini yang kemarin kemarin kita diskusikan di seri ke 8 ya. Ini seri 9 ya Mas Andi ya. Di Ya, seri seri 9. 9 ya. Baik di seri 8 kemarin kita bicara tentang bagaimana kita akuisisi, kemudian ada beberapa metode. Nah, salah satu metodenya yang ditanyakan oleh peserta waktu itu adalah metode equity. Nah, ini equity alliance juga bisa kita berikan. Nah, equity alliance itu bisa jadi kita kerjasama sama beberapa pihak. Anggaplah kita punya satu site, misalnya di sebuah tempat ini ditemukan tambang emas gitu ya. Terus kita patungan, ya patungan dalam secara equity. Jadi ada banyak investor, ya investor 1, 2, 3, 4, 5 kita kolaborasi, ada equity yang ditaruh, ya. Nah, jadi aliansi yang sifatnya adalah berbasis modal. Ya. Nah, berikutnya lagi yang semakin mendekati ke proses membeli itu adalah kontrak jangka panjang, gitu ya. Jadi ini kontrak jangka panjang. Nah, kontrak jangka panjang ini juga bisa, artinya eh, kita kita membeli, artinya ini bukan organik milik kita, ya. Kita bisa menjadi aset utility-nya, artinya aset itu bukan milik kita bukan aset ownership, tapi kita bisa mengelola atau melakukan konsesi dari aset tersebut. Anggaplah PT-nya Mas Andri misalnya mendapatkan hak konsesi untuk mengelola lahannya PT PN misalnya atau lahannya negara untuk
dikelola menanam pohon karet misalnya. Ya, itu kan bisa jadi kontraknya bisa 15 tahun, ya, bisa 20 tahun. Nah, ini mekanisme yang kita gunakan untuk sebetulnya membeli, ya, membeli tapi hanya 20 tahun. Jadi setelah 20 tahun berjalan, ya kita kembalikan lagi ke aset ownership-nya. Gitu. Nah, berikutnya adalah kontrak jangka pendek. Nah, ini ada kontrak juga sama, tapi jangka pendek. Ya, jadi misalnya kita beli asetnya itu dalam 5 tahun. Ya, sebetulnya sewa ya, istilahnya itu sewa, tapi itu adalah proses kita ada transaksi kita kasih duit, kita kasih uang, kemudian ada nilai manfaat yang akan kita utilisasi. Nah, yang paling mendekati pada proses membeli adalah transaksi pasar. Nah, transaksi yang dilakukan di pasar ini benar-benar beli. Ya. Nah, seringkali transaksi pasar ini memang kurang integrasi. Yang seringkali dilakukan adalah mereka membeli sebuah entity untuk konglomerasi atau untuk exit. Ya, misalnya 5 tahun lagi perusahaan ini dibenahi, dibeli, kemudian 5 tahun lagi exit perusahaan ini dijual, entah itu ke seri B, seri C, atau bahkan IPO. Nah, ini adalah transaksi sebetulnya. Nah, kalau skema transaksi pasar ini kita lakukan, bisa dikatakan hubungannya akan kurang, bisa efektif secara integrasi dengan entity-entity kita yang lain. Ya, kalau tadi contohnya Mandiri Trans Finance dengan Bank Mandiri, ya hubungannya baik-baik saja gitu ya. Nah, jadi lebih terintegrasi. Jadi Bapak Ibu, skema-skema yang kita miliki semakin ke kanan, ya semakin ke proses membuat ini lebih terintegrasi, tapi semakin ke kiri di dalam proses atau membeli ini itu semakin kurang terintegrasi. Nah, yang terbaik apa? Yang terbaik adalah menyesuaikan kebutuhannya masing-masing, gitu ya Mas Andri ya. Kalau memang kebutuhannya itu kita membangun ekosistem seperti beberapa perusahaan yang lagi ditangani Mas Andri, kalau kebutuhannya adalah ekosistem, perusahaan dilahirkan untuk mendukung sebuah ekosistem yang besar. Atau misalnya kita bicara CT Corp. CT Corp itu punya Alobank, yang bank digital yang baru itu bank yang memiliki layanan digital, misalnya Alobank, ya itu dibuat ya untuk membangun ekosistem itu, ya membantu supaya ekosistem itu bisa bergerak lebih cepat. Atau misalnya Bank Mega mengeluarkan kartu kredit. Nah, itu kan memudahkan transaksi ketika mereka beli di Trans Icon, di Surabaya ada Trans Icon, ada Transmart, ada apa lagi itu ya, propertinya Trans dan lain-lain. Nah, jadi ketika kita proses membuat itu integrasinya akan sangat tinggi karena kita punya right, kita punya hak, misalnya kita punya 80% saham di perusahaan yang kita bangun. Ya mau nggak mau mereka akan apa namanya mengikuti arah dari pemegang saham begitu. Saya kembalikan ke Andri. Silakan ditampilkan juga materinya. Silakan. Iya, jadi mungkin ini Pak, yang saya underline apa yang Bapak sampaikan di awal tadi, yaitu trust yang jadi poin penting ketika kita akan melakukan aliansi seperti itu. Nah, mungkin nanti juga bisa di cover Pak, bagaimana kita membangun trust satu sama lain ketika perusahaan satu dan yang lain ini ingin melakukan aliansi. Iya, itu nanti kaitannya dengan kepercayaan ini ya, kepercayaan antar perusahaan. Ya memang kita harus membangun trust ya, Bapak Ibu ya. Trust itu penting atau bahkan istilahnya adalah mutual trust. Ya. Jadi trust itu tidak dibangun oleh satu entitas ke entitas berikutnya, tidak. Tapi trust itu adalah mutual, ya mutual trust. Artinya perusahaan A percaya kepada perusahaan B, pun sama sebaliknya perusahaan B juga percaya kepada perusahaan A. Sehingga ketika kita melakukan apakah itu investasi hubungan spesifik ataukah itu adalah absorptive knowledge, itu akan terjadi efektif jika trust itu sudah muncul. Ya, jadi kalau kita bicara aliansi yang efektif itu seperti apa pertanyaannya, maka tiga komponen ini harus saling mendukung. Ya, tiga komponen ini harus saling support. Jadi pertama adalah trust. Bagaimana trust itu muncul? Trust itu muncul ketika kita memiliki reputasi, Mas Andri. Ya.
memiliki reputasi yang bagus, yang mana reputasi ini menjadi nilai tawar bagi kita. Jadi contohnya tadi Bank Mandiri, dia mau punya anak perusahaan leasing, dia core competitive value-nya adalah capital. Tapi ketika bicara leasing kendaraan, sebetulnya risk owner-nya itu atau tempat di mana transaksi itu berjalan efektif itu adalah di dealer mobilnya. Maka kita harus mencari siapa yang memiliki dealer mobil yang banyak di mana-mana. Nah, salah satu perusahaan grup yang memiliki dealer besar waktu itu adalah yang memiliki reputasi bagus di bidang dealer mobil adalah Tunas Radian, ya. Jadi grupnya. Ini saya tidak bermaksud promosi ya, tapi hanya memberikan contoh, ya Tunas Radian. Maka reputasi itu harus dibangun. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan aliansi, kita mau melakukan kerjasama, maka kita harus perhatikan goodwill, ya, brand name dari company kita itu apakah sudah cocok apa tidak, ya. Bayangkan ketika misalnya Tunas Radian ini perusahaan dealer, tapi brand name atau persepsi yang dibangun di publik dia adalah perusahaan underdeal misalnya, ya, perusahaan spare part misalnya, ya. Maka ketika dia membangun namanya adalah perusahaan spare part, apakah reputasi yang dimiliki Tunas Radian itu bisa menarik perhatian Bank Mandiri untuk membuat perusahaan leasing? Tentu saja tidak. Maka hati-hati ketika kita berbisnis. Lebih baik dalam urusan bisnis kita memiliki satu brand asosiasi yang itu benar-benar bold, gitu ya. Jadi kalau kita sebut misalnya KMMB, KMMB itu apa? Brand asosiasinya Konsultan Manajemen Nasional. Ya, kalau kita perhatikan di Indonesia kan ada ya konsultan manajemen yang sudah global kayak Big Four sudah masuk Indonesia. Tapi KMMB ya kita konsultan manajemen nasional untuk saat ini, gitu. Maka karena brand asosiasi kita melekat pada konsultan manajemen, ya, maka kita bisa membangun reputasi dengan baik. Akhirnya kita bisa aliansi dengan CMA, ya, dengan ITSMA. Misalnya begitu. Ya, ini adalah skema trust, membangun trust. Ya, ITSMA trust dengan KMMB dalam sharing knowledge, kemudian KMMB juga trust kepada ITSMA dalam sharing kepada membernya, misalnya demikian. Ini adalah satu pola trust, mutual trust yang efektif. Jadi untuk caranya salah satunya membangun reputasi, Mas Andri. Seperti itu. Nah, Iya. Oke, berikutnya adalah hubungan spesifik. Ini apa? Hubungan spesifik ini bisa kita sederhanakan. Itu adalah aset specificity. Jadi spesifik pada sistem aset. Ya, aset itu bisa bermakna produksi alat kita, ya, production tools, alat-alat produksi kita. Kemudian juga dari aset-aset yang mungkin juga intangible seperti paten, ya, lisensi dan lain-lain. Nah, hubungan spesifik ini itu akan efektif ketika kita memiliki aset baik itu tangible dan intangible yang berkualitas. Nah, dalam prakteknya investasi hubungan spesifik ini bisa berjalan seperti skema-skema yang pernah kita diskusikan sebelumnya, yaitu bisa berjalan secara horizontal dan bisa berjalan secara vertikal, ya, hulu hilir. Misalnya, kalau kita bicara horizontal, maka kalau kita perhatikan, kita contoh ilustrasi perusahaan A, B, C, D. Perusahaan A itu dan B dan C dan D itu adalah satu industri horizon. Mereka perusahaan yang sama. Misalnya kayak Nissan dan Mitsubishi tadi, perusahaan otomotif yang sama. Nah, perusahaan A sangat mungkin dia memiliki platform atau engine yang kuat. Ya, perusahaan B memiliki chassis yang kuat. Ya, kemudian perusahaan C memiliki assembly yang kuat. Perusahaan D itu memiliki sistem finishing atau pengecatan mobil yang kuat. Ya, maka perusahaan A ketika dia mau berinovasi untuk membuat casing, membuat assembly, perakitan, ya, membuat finishing, pengecatan, maka dia butuh investasi yang besar, riset-riset R&D yang banyak. Maka sangat mungkin akan mengurangi laba usahanya dia kalau dia investasi terlalu banyak.
Maka dia melakukan, ayo kita beraliansi gitu ya. Aliansi, perusahaan A menawarkan sistem engine yang bagus, perusahaan B bisa mendapatkan bagaimana membuat engine yang bagus dari perusahaan A, dan perusahaan A bisa mendapatkan bagaimana membangun chassis yang bagus, ya, rangka yang bagus. Kemudian perusahaan C bisa sharing ke perusahaan yang lain bagaimana perakitan yang bagus, assembly yang bagus. Perusahaan D sharing bagaimana finishing atau pengecatan yang bagus. Maka disinilah sebetulnya investasi itu aliansinya adalah hubungan yang spesifik. Nah, ada nilai tawar yang spesifik. Jadi kata kuncinya adalah kualitas. Ya, kalau kepercayaan kata kuncinya adalah reputasi. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ada juga hubungan spesifik itu terjadi hulu hilir. Ya, hulu hilir. Nah, hulu hilir ini itu salah satu contohnya yang sukses itu Android. Ya, Android itu juga hulu hilir. Mulai dari Google, kemudian ke perusahaan smartphone, ya waktu itu ada Samsung, ada kalau beberapa brand besar tuh kayak HTC ya di Indonesia, tapi kurang begitu terkenal ya HTC itu ya. Tapi waktu saya keluar negeri itu banyak orang-orang Eropa, orang-orang di Asia Tengah itu juga pakai HTC. Kemudian ada Sony dan lain-lain. Ya. Nah ini adalah hulu hilir. Waktu itu konsorsium yang dilakukan Google adalah mengajak semua provider smartphone untuk membangun operating system baru yang kita sebut dan kita kenal sebagai Android saat ini. Nah ini bisa juga dilakukan Bapak Ibu. Nah yang ketiga ya kita adalah berbagi pengetahuan. Jadi ini sederhananya adalah bagaimana absorptive capacity itu bisa kita lakukan. Begini contohnya. Lisensi itu mahal sekali. Ya, lisensi itu mahal sekali. Bagaimana kita uh, melakukan kombinasi ya antar perusahaan? Tidak ada perusahaan itu sekarang sangat efektif untuk melakukan going alone itu tidak jarang yang ada, bahkan hampir tidak ada. Kenapa? Karena kita harus memikirkan pros cons analisis kita. Ketika kita melakukan inovasi sendiri, sama kita melakukan inovasi secara bersama-sama, maka benefit dan cost-nya lebih dominan mana? Kalau perusahaan-perusahaan raksasa, misalnya kayak General Electric, kemudian grup yang besar kayak Schneider dan lain-lain, itu dia melakukan keunggulan mungkin oke, karena dia sudah membangun ekosistem as a global, ya di Eropa ada di mana di Asia dan lain-lain, ya. Tapi ketika kita masih concern kepada capital yang kita miliki itu masih terbatas, ya lebih baik kita melakukan peningkatan kapasiti itu dengan cara berbagi pengetahuan, ya. Kita punya hak paten dalam produksi kalau kita bicara obat-obatan misalnya Formula X. Kemudian perusahaan yang lain punya hak paten memproduksi perusahaan misalnya ini adalah apa namanya sebuah liquid gitu ya, cairan. Terus kemudian ini perusahaan Y itu lebih kepada cangkang misalnya. Nah, saya melihat ada beberapa inovasi rumput laut itu digunakan sebagai cangkang kapsul gitu ya. Jadi ketika dimakan dia akan bisa terabsorpsi atau bisa diserap oleh tubuh kita dengan baik. Nah, ketika perusahaan X yang dia fokus pada liquid membuat cairan obat, maka ketika dia ekspansi untuk berinovasi pada membuat cangkang kapsul, ya maka dia membutuhkan banyak tim dan membutuhkan banyak riset lagi. Ya lebih baik kita melakukan berbagi pengetahuan atau absorptive capacity. Jadi skema dalam berbagi pengetahuan itu kata kuncinya adalah bisa transfer knowledge, ya. Perusahaan Y dia sharing knowledge ke perusahaan X dan perusahaan X transfer knowledge ke perusahaan Y. Atau kata kunci berikutnya adalah kombinasi. Nah, kombinasi sangat mungkin perusahaan X dan Y ini membuat joint venture yang saya cerita tadi Mas Andri. Membuat perusahaan patungan di mana di perusahaan patungan itu produksinya cairan liquidnya nanti ambil dari X dan cairannya dari Y. Jadi
joint venture-nya ini adalah mungkin pada assembly-nya saja, campurannya. Jadi cairannya sudah ada, dibawa ke X, ke Y, ke cangkang, cangkang dibungkus di perusahaan joint venture ini. Maka bagaimana kita memonetisasi dari paten kita adalah nanti keuntungan di joint venture ini. Saya rasa begitu, Mas Andri, dengan beberapa kata kuncinya gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya ulangi bahwa kata kunci dari kepercayaan atau trust itu adalah reputasi. Ya. Kemudian kata kunci dari investasi hubungan spesifik itu adalah kualitas. Sedangkan kata kunci dari berbagai pengetahuan itu bisa kita lakukan transfer maupun kombinasi. Saya rasa begitu. Saya kembalikan ke Mas Andri. Iya. Memang ketika kita membangun aliansi itu nggak bisa hanya berlandaskan satu aspek saja ya Pak Badawi. Jadi selain kita harus percaya baik dari eh, perusahaan A maupun perusahaan B ini juga perlu ada hubungan yang spesifik. Kenapa melakukan aliansi di antara keduanya? Juga bagaimana nanti transfer knowledge atau berbagi pengetahuan dari perusahaan yang melakukan aliansi strategis ini. Nah, mungkin sembari saya ingatkan ya, Bapak Ibu maupun rekan-rekan, mungkin yang sudah memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan baik ke Pak Baidawi maupun ke Mbak Widi, bisa disampaikan di kolom chat. Nah, nanti di akhir sesi eh, kita akan pilih beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan dijawab oleh pemateri. Baik, silakan Pak Baidawi bisa dilanjutkan untuk Oke, penyampaian materi. Oke. Untuk berikutnya silakan. Nah, jadi eh, ini mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir akhirnya bagaimana ya kita bisa membuat aliansi ini bekerja dengan efektif gitu. Ada tahapan-tahapan atau cara-cara yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah soal visi. Ya. Percuma kita berpartner sama orang lain, karena yang namanya partner aliansi kan tadi diawali dengan bukan kita buat sendiri salah satunya. Nah, kalau itu tidak kita buat sendiri, maka pembangunan kepercayaan, ya trust, reputasi tadi sangat penting. Nah, salah satu komponen yang harus kita perhatikan adalah apakah kita memiliki visi yang sama. Ya, percuma kita melakukan kerjasama dengan pihak kedua atau ketiga ketika visi yang kita miliki ini berbeda. Ya, maka tahapan pertama kita harus memastikan ya vision statement yang kita miliki itu dipahami dan bisa disamakan atau dikolaborasikan dengan partner kita. Yang kedua, setelah visi itu kita susun, maka kita harus tentukan strategi bisnis yang akan kita jalankan. Jangan sampai strategi bisnis yang kita jalankan itu berlawanan atau bertentangan dengan value-value perusahaan. Misalnya perusahaan BUMN sekarang salah satu value atau budaya yang dibangun adalah akhlak, gitu ya. Kemudian perusahaan BUMN melakukan partnership dengan perusahaan lain, misalnya perusahaan dari Rusia atau dari Vietnam misalnya. Kemudian value di sana itu tidak peduli dengan sustainability, ya, eksplorasi lahan dan tidak ada kebijakan untuk atau skema strategi untuk carbon trade, tidak ada skema untuk penanaman ulang pohon misalnya. Maka ini sangat berbeda dengan apa yang kita uh, jalankan. Maka strategi yang kita bangun itu harus sesuai dengan value dari masing-masing, ya, value dari masing-masing perusahaan yang terlibat di dalam aliansi itu, ya, dalam aliansi tersebut. Nah, yang kedua adalah kita perlu melakukan evaluasi. Kita evaluasi mitra potensial. Nah, potensial apa tidaknya uh, mitra kita itu tadi kita tentukan pertama yang uh, segitiga tadi ya Bapak ya. Reputasinya apakah oke, ya. Kemudian apakah mereka punya kualitas yang bagus pada aspek komponen yang kita butuhkan, ya. Ada perusahaan yang kami tangani dia mau ekspansi ke negara lain,
karena dia belum mengetahui pasar di sana, maka dia bermitra dengan salah satu bisa kita katakan BUMN ya, BUMN di negara tersebut. Nah, apa yang kita butuhkan dari sana adalah kualitas dalam membangun networking, kualitas dalam market penetration. Nah, seperti itu. Yang ketiga tadi adalah kombinasi nilai ya, kombinasi eh, apa namanya keunggulan. Nah, ini harus kita evaluasi. Suatu ketika kalau misalnya tingkat sinergi yang kita eh, dapatkan dengan perusahaan mitra kita itu tidak bagus atau tidak efektif, ya artinya kita harus mengevaluasi atau bahkan tidak perlu melanjutkan aliansi itu. Ya, seperti contoh Asahi dengan Indofood dalam membangun perusahaan air mineral club. Maka ketika skema sinergi itu atau teknologi yang diketahui oleh Indofood sudah major, artinya tidak ada inovasi yang dikeluarkan sama Asahi, ya maka sangat mungkin dan terjadi Indofood mengambil mayoritas kepemilikan di klub seperti itu dan Asahi sudah tidak di sana. Misalnya demikian. Jadi Bapak Ibu, supaya kita bermitra itu jangka panjang atau sustain, maka kita harus selalu melakukan innovation improvement, ya, supaya mitra kita tetap happy bermitra sama kita. Kemudian kita juga harus selalu menjaga reputasi kita, supaya mereka juga happy dalam bermitra dengan kita. Misalnya terjadi sebuah kasus pelanggaran etik, ya, direksi melakukan pelanggaran, kemudian berpengaruh kepada nilai saham, ya reputasinya turun, ya maka mitra-mitra kita akan berpikir apakah kita mau melanjutkan apa tidak mitra ini, kan demikian, ya. Nah, yang ketiga adalah kita harus bisa hubungan kerja itu kita harus saling mengakui peluang calon mitra kita yang saya sebut sebagai tadi mutual, ya, mutual trust tadi. Jadi kalau kita bisa tahu, oh, kalau saya bermitra sama anggaplah dengan ITSMA misalnya, maka ada peluang yang akan diperoleh oleh KMMB. Atau sama sebaliknya, saya bermitra dengan ITSMA, Presiden ITSMA juga akan berpikir ketika bermitra dengan KMMB maka ada peluang yang akan bisa diperoleh. Seperti itu. Ini disebut sebagai mutual. Ya. Yang keempat adalah negosiasi, kesepakatan formal. Ini penting. Kita akan sulit menjaga hubungan baik ya jika kita tidak melanjutkan pada skema formalitas. Ya, bisa dalam bentuk MOU, bisa dalam bentuk agreement jangka panjang atau technical agreement dan lain-lain. Ya, maka kita harus bisa mengakomodir, bagaimana ya, bagaimana kerjasama aliansi kita ini bisa terformalisasi dengan efektif. Saya rasa begitu, Andri, tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ya supaya aliansi yang kita lakukan ini berjalan efektif. Saya kembalikan ke Andri. Ya, tentunya yang jadi poin penting dan yang jadi pertimbangan utama ketika kita melakukan aliansi adalah tujuan ya Pak. Karena kita nggak mau ketika kita membangun aliansi ternyata kita mau ke kiri, eh, partner kita mau ke kanan seperti itu. Itu sering terjadi, Andri. Iya, Itu sering terjadi. Jadi aliansi itu bisa jadi gagal itu karena adanya masalah etik-etik seperti itu. Jadi ada namanya itu pembajakan. Wah, jadi hold on ya. Jadi sudah bermitra, kemudian mitra kita mencari apa namanya supplier kita, mencari konsumen kita, lama-lama semuanya diambil alih di bypass. Nah, ada juga seperti itu. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan etis, apakah itu etis apa tidak. Tapi kalau pelaku bisnisnya itu memang tidak concern kepada hal-hal etis itu ya mereka akan ini tetap akan menjalankan hal itu gitu. Jadi apa hold up itu ya tadi menyinggung soal itu ya. Jadi pembajakan itu sering terjadi. Pembegalan, pembegalan atau pembajakan. Nah, selain itu juga sering terjadi itu moral hazard. Nah, ini juga sering terjadi Bapak Ibu. Ini hati-hati ya dalam mencari mitra. Makanya mutual trust itu penting. Tapi seringkali mereka ada masalah cacat moral. Jadi apa yang kita sepakati dalam perjanjian atau dalam uh, skema kerjasama kita itu dilanggar, ya. Dan
mereka memiliki hidden agenda, ya, mempunyai hidden agenda itu sebetulnya apakah memang mereka bermitra dengan kita itu memang untuk mencari win-win solution atau ada sesuatu yang mereka harapkan dengan kita yang tidak disampaikan secara gamblang. Nah, ini hidden activity ini menjadi masalah moral ya ketika kita melakukan aliansi. Nah, ancaman yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita adverse selection ya. Di adverse selection ini atau salah pilih ini juga sangat berbahaya. Kalau kita salah pilih mitra, wah ini bukannya perusahaan kita mau berkembang ya, malah kita bisa tutup. Seperti itu, Andre. Hati-hati banget. Baik. Yang nggak bisa dipungkiri ya Pak, pasti akan banyak kerikil-kerikil yang menyandung kita di tengah di tengah proses aliansi strategis itu. Baik, mungkin bisa dilanjutkan Pak ke slide yang terakhir. Ya, jadi kalau kita bicara jenis-jenis aliansi, ya, di situ ada banyak sekali. Ada yang sifatnya adalah usaha patungan atau joint venture gitu ya. Ada juga yang sifatnya adalah equity strategic alliance yang tadi sudah saya singgung. Kemudian ada yang non equity strategic alliance. Nah, pertama kalau kita bicara usaha patungan, di sini sebetulnya ada dua kontribusi ya. Tadi saya contohkan ada Bank Mandiri, ada Tunas Radian. Mereka joint venture atau membuat usaha patungan yaitu MTF misalnya, ya Mandiri Tunas Finance. Bank Mandiri kontribusi pada capital yang besar. Tunas Radian kontribusi pada jumlah dealer mobil yang banyak di awal-awal dulu gitu ya. Maka ini akan menjadikan value proposition atau value-nya Bank Mandiri meningkat, value-nya Tunas Radian juga meningkat. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tujuan dari korporat strategi adalah salah satunya menciptakan sebuah nilai yang kita lakukan melalui koordinasi dan konfigurasi. Nah, yang dilakukan mereka berdua itu adalah konfigurasi membuat perusahaan leasing ya dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah mereka miliki. Bank Mandiri punya sumber daya kompetitif adalah modal, Tunas Radian punya sumber daya kompetitif yaitu jumlah dealer. Nah, mereka membuat usaha patungan untuk membuat entitas baru, gitu ya. Nah, di situ ya memang ada persentase ya berapa saham masing-masing sesuai dengan kontribusinya itu hal normal. Yang kedua adalah berbasis modal. Ini seringkali ya. Saya membantu beberapa perusahaan untuk nangani due diligence, transaksi gitu ya. Ketika kita bertransaksi atau kita melakukan aksi korporasi, itu memang normalnya selalu ada dua skema. Apakah itu berbasis aset, artinya kita mengambil atau membeli aset, atau kita membeli equity. Kalau equity, kita membeli hak dan kewajiban. Jadi ada liability, ya, ada hutang yang harus kita juga akuisisi gitu ya. Nah, itu nanti dampaknya kepada DER ya, debt equity ratio. Nah, aliansi ini itu mengkombinasikan sumber daya, ya. Positifnya mengkombinasikan sumber daya dan kapasitas. Tapi negatifnya, yang namanya equity, berarti kita juga mengakuisisi hutangnya. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Nah, yang berikutnya adalah non equity. Non equity ini bisa artinya juga aset tadi ya, Bapak Ibu ya. Ini juga non equity. Jadi kalau kita non equity artinya kita mengembangkan sebuah hubungan kontraktual ya in context of resource apa. Misalnya ada perusahaan cash flow-nya bermasalah, tapi dia punya pabrik yang alatnya lengkap. Maka kita bisa aja strategic alliance ini tidak berkaitan sama equity, tapi pada produksi. Nah, kerjasama produksi bisa juga seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memilih apakah aliansi yang akan dilakukan itu membuat usaha patungan, gitu ya, ataukah berbasis equity, berbasis kepemilikan atau aset. Seperti itu, Mas Andri. Baik. Ya, terima kasih Pak Baidowi sudah disampaikan, sudah disambung materinya sampai akhir ya, sampai ke jenis-jenis aliansi strategis yang bisa kita lakukan seperti itu.
Baik Pak Baidowi dan Mbak Widi ya. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan ada di kolom chat. Jadi mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, Baik. silakan. Ya. Baik, mohon izin pertanyaan pertama dari Noldi Takaliwang bertanya, bagaimana cara mengawasi operasional dalam strategic alliance? Nah, mungkin bisa dijawab dari Mbak Widi dulu ya mungkin ya. Nanti bisa disambung oleh Pak Baidowi. Baik, mungkin saya bisa menjawab sedikit nanti bisa dilengkapi Pak Badawi ya. Jadi untuk memastikan tujuan bersama tercapai dalam strategi alliance, eh, itu kan kita perlu mengawasi operasional dalam strategic alliance ini. Nah mungkin sebelumnya diperlukan diskusi terkait beberapa hal. Nah yang pertama ini pembentukan atau penyusunan KPI. Nah di mana dari KPI ini nanti kita bisa melihat indikator kinerja dari masing-masing pihak. Nanti kita bisa melihat peningkatan penjualannya bagaimana, kemudian efisiensi operasional bagaimana, dan kita bisa melihat kepuasan pelanggan juga. Ini seperti salah satu layanan KMMB ya, penyusunan KPI. Kemudian selanjutnya ada monitoring bersama. Jadi ini untuk memastikan bahwa masing-masing pihak ini telah melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, kemudian yang terakhir mungkin terkait komunikasi ya Mas Andri. Jadi dalam aliansi strategis ini pasti diperlukan keterbukaan dalam komunikasi. Nah, seperti itu. Ya, kuncinya komunikasi ya, gitu Mbak Widi. Baik, mungkin dari Pak Baidowi, silakan. Iya. Ah, ya, secara formal tadi Bapak Ibu sudah disampaikan ya sama Widya ya, bahwa salah satunya kita membuat satu sistem formal yaitu KPI. Nah, KPI-nya harus jelas nih, gitu ya. Proses pengawasannya seperti apa? Itu tadi yang berkaitan sama pengawasan operasional ya, Mas Andri. Iya Pak, pertanyaannya terkait mengawasi operasional dalam strategic alliance. Iya. Jadi Bapak Ibu secara formal demikian, tapi secara informal ini kan menjadi PR yang menarik ya. Dan prakteknya memang akan susah gitu ya. Kerjasama tim, bahkan kita jangan bicara aliansi dulu Mas Andri, Mbak Widi ya. Di berbagai report yang kita terima, berbagai penelitian yang terjadi, yang namanya kerjasama tim itu selalu gagal, seringnya ya. Salah satu faktor yang dominan memang lebih dari 65% adalah komunikasi. Apalagi kalau itu lintas negara, ini juga menjadi repot. Saya pernah ngelola project ya, itu di 3 negara, di Taiwan, Kamboja, kemudian dari Indonesia. Itu konfliknya luar biasa. Dan konfliknya muncul gara-gara miskomunikasi. Jadi pemahaman orang Taiwan, pemahaman orang Indonesia, dan pemahaman orang Kamboja itu berbeda-beda. Ya, faktor culture, faktor waktu gitu ya. Di sini sore, di sana udah malam misalnya. Meskipun event 1 jam, tapi suasananya berbeda gitu ya. Di Indonesia mungkin jam 8 malam, jam 9 malam, orang masih makan malam ya kadang-kala ya. Restoran-restoran masih buka. Tapi di Taiwan, restoran buka itu jam 5 sampai jam 7 malam. Setelah itu tutup. Nggak ada yang jual makan gitu. Nah, jadi suasana berbeda. Tapi Bapak Ibu, prakteknya, Bapak Ibu bisa mengingat kembali di pertemuan kedua tentang agensi problem, ya, teori agensi. Maka supaya agenda kita itu berjalan efektif, maka kita harus menempatkan orang sebagai agen kita dalam production line itu. Artinya ketika kita melakukan aliansi dalam sisi operation, maka kita harus menaruh orang kita ada di posisi itu. Sehingga pengawasannya adalah dilakukan oleh orang kita. Jadi misalnya saya melakukan operation alliance dengan perusahaannya Widi. Maka Widi silakan taruh orangnya di dalam operation itu, saya naruh orang saya di situ. Pun sama misalnya kerjasama operation itu, saya sebagai donatur atau sebagai sponsorship, sebagai apa namanya yang punya funding gitu ya. Maka saya akan menempatkan orang sebagai manajer keuangan di perusahaan itu. Jadi semua lalu lintas keuangan tidak akan uh, bisa kita mengurangi fraud. Karena yang mengelola uangnya perusahaan saya, ya orang saya.
ya saya tempatkan di situ. Nah, kemudian kalau keunggulan dari perusahaannya Mbak Widya adalah paten, sebuah paten atau lisensi produksi, maka silakan menaruh manajer produksi di perusahaan yang kita kolaborasi itu. Jadi Bapak Ibu, di pertemuan kedua kita bicara tentang agensi problem. Tapi agensi ini tidak menjadi problem ketika kita bisa memanfaatkan dengan baik. Seperti itu, Mas Andri. Jadi secara praktek biasanya orang naruh orangnya, naruh agennya di situ. Seperti itu. Baik, kalau secara praktis kita bisa bedakan jadi dua ya, Pak Badawi dan Mbak Widi. Ada secara yang formal, mungkin melalui sistem kita penyusunan KPI, kemudian yang secara informal kita akan bicara soal eh, agen ya, agen agen dari masing-masing perusahaan seperti itu. Baik, Betul. sebelumnya mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin kami hanya bisa mengakomodir satu lagi pertanyaan ya dari Bapak Ibu dan rekan-rekan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah bertanya di kolom chat, namun belum bisa kami akomodir dalam webinar pagi hari ini. Jadi untuk pertanyaan yang kedua ya, Pak Baidawi dan Mbak Widi, mohon izin dari Pak Andika Yuwono bertanya, agar aliansi dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan, tahapan due diligence apa saja yang dapat dilakukan oleh perusahaan? Seperti itu. Baik, mungkin Ya. bisa dijawab lebih dulu oleh Mbak Widi, silakan. Baik dari dua pertanyaan tadi, sepertinya keduanya KMMB punya layanannya ya Mas Andri, mulai dari penyusunan KPI, kemudian ini due diligence gitu ya. Mungkin kalau boleh saya jawab secara singkat ya, untuk due diligence ini mungkin kita bisa awali dengan menganalisis bisnis. Nah, kita awali dengan visi misi, strategi dari kedua belah pihak. Nah, ini untuk memastikan kesesuaian strategi dan memastikan kalau tujuan kita ini sama, seperti itu. Kemudian kita juga akan menganalisis dari keuangan dan kinerja keuangannya juga. Kemudian kita juga menganalisis struktur organisasi dan bagaimana budaya perusahaan. Nah, ini mungkin eh, nilai-nilai apa nih yang mempengaruhi aliansi. Nah, seperti itu. Mungkin kalau secara umum seperti itu, Mas Andri, untuk due diligence. Baik, jadi memang ada beberapa aspek yang perlu kita lihat ya dari aktivitas due diligence itu sendiri. Baik, silakan mungkin bisa disambung dengan Pak Baidawi. Si mute, Sorry. Bapak. Betul ya, tadi di reminder sama dia bahwa di KMMB ini kita juga ada beberapa layanan jasa konsultasi ya berkaitan penyusunan KPI, kemudian due diligence gitu ya. Kita sudah ada beberapa portofolio baik perusahaan BUMN, perusahaan yang sudah IPO ya, perusahaan swasta yang sudah IPO, family business kita sudah membantu itu semua gitu. Silakan jadi Bapak Ibu kalau ada kebutuhan terkait dengan penyusunan KPI, kemudian apa due diligence juga bisa kontak kami ya, jangan khawatir ya. Ya, due diligence itu macam-macam Bapak Ibu ya. Oke, saya mungkin bicaranya adalah full due diligence yang pernah kita lakukan. Jadi full due diligence itu adalah kita melakukan uji tuntas dari semua jenis transaksi yang akan kita lakukan. Yang pertama, due diligence itu kita bisa dari aspek perpajakan, yang kita sebut sebagai tax due diligence. Sebelum kita melakukan partnership atau kita akuisisi, contohnya misalnya tadi membeli gitu ya, maka kita harus mengecek tentang potensi kerugian pajak atau potensi akuisisi dari masalah pajak yang dimiliki oleh perusahaan target tersebut. Jangan sampai perusahaan yang akan kita ajak kerjasama ternyata ada tunggakan pajak sampai 5 tahun misalnya. Wah, ini kan repot juga ya. Nah ini apakah ada? Ada. Apakah ada? Ada. Kami juga pernah menangani kasus tersebut gitu. Itu berbahaya juga gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada financial due diligence ya, financial due diligence. Di situ kita akan menilai seberapa sebetulnya valuasi dari perusahaan itu. Artinya kalau kita mau bertransaksi, misalnya kita beli, ya, apakah nanti kita akan beli harga yang ditawarkan oleh perusahaan target itu adalah harga diskon, artinya diskon itu di bawah valuasi perusahaan, atau harga premium.
Nah, harga premium itu harga yang kita beli di atas nilai perusahaannya, di atas valuasi perusahaannya. Nah, kalau yang punya kebutuhan membeli itu kita, maka biasanya kita membeli dengan harga premium supaya mereka happy kita beli. Tapi kalau yang punya kepentingan itu adalah perusahaan target, dia mau exit, dia mau melepas kepemilikannya, biasanya ditawar-tawar dengan harga diskon supaya cepat laku. Nah, berikutnya selain aspek pajak, selain aspek keuangan, kita juga melakukan due diligence pada aspek SDM. Nah, SDM ini penting, ya. Misalnya kita bicara industri outsourcing. Nah, SDM ini penting. Apakah uh, perusahaan yang akan kita beli ini adalah pada low skill, middle, atau high skill? Ya. Kemudian juga apakah compliance dari peraturan-peraturan yang terjadi ini juga sudah dipenuhi? Ya, ini juga penting. Nah, berkaitan sama compliance berarti ada juga legal due diligence, gitu ya. Jadi kita melakukan uji tuntas terhadap aspek legal. Apakah ada dalam kasus atau praktek perusahaan itu yang menyalahi regulasi? Ada juga demikian, Bapak Ibu. Ya, jadi eh, NIB-nya itu tidak ada, tapi bisa dapat perizinan atau bahkan langsung beroperasi, gitu. Itu juga ada juga demikian. Nah, berikutnya apalagi ya? Yang kita biasanya evaluasi due diligence itu eh, mungkin pada aspek Aspek bisnis. SDM, Pak. Nah, SDM juga ya. SDM, kemudian aspek bisnis itu juga kita ini. Aspek bisnis itu penting Bapak Ibu. Kadang-kala demikian. Kita melakukan eh, transaksi dengan perusahaan, tapi kalau secara bisnis itu bertolak belakang sama kita, itu juga merepotkan kita. Ya, merepotkan kita. Jadi lebih baik kita bertransaksi itu yang mensupport kita. Atau kalau misalnya tidak berkaitan, unrelated juga nggak apa-apa. Tapi jangan yang bertolak belakang sama bisnis kita, itu berbahaya sekali. Ya, jadi tujuan dari aliansi, tujuan dari penggabungan tadi adalah kita bisa mendapatkan value frontier atau nilai yang lebih hebat lagi, nilai yang lebih bagus lagi dengan cara koordinasi dan konfigurasi. Jangan sampai tujuan ini gagal gara-gara kita mematikan value kita. Apakah ada? Ada. Ya. Jadi ketika habis kita kolaborasi, kita aliansi, justru nilai tambah kita hilang. Nilai tambah kita diambil sama mereka. Terus mereka pergi ya. Kan moral hazardnya seperti itu. Atau salah pilih tadi ya. Atau juga pembegalan tadi, hold up tadi. Seperti itu Mas Andri. Iya. Kalau saya ibaratkan aktivitas due diligence ini supaya kita nggak membeli kucing dalam karung gitu ya, Pak. Kita perlu Iya. tahu seluk-beluk bisnisnya seperti apa gitu. Nah, baik, terima kasih. Mungkin kita sudah ada di penghujung acara ya untuk webinar Series Corporate Strategy Series di pagi hari ini. Jadi terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah bergabung pada webinar Corporate Strategy Series 9 ya, Series 9 pada pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk bergabung ke webinar Corporate Strategy Series 10 yang akan diadakan tanggal 16 Februari. Jadi 2 minggu lagi seperti itu. Dan untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ketinggalan dengan pembahasan dari setiap webinar corporate strategi juga bisa melihat atau bisa recall ulang materi-materi yang disampaikan oleh pembicara melalui akun YouTube KMMB Konsultan Manajemen, juga untuk informasi terkait dengan webinar, kemudian juga layanan-layanan yang kami tawarkan dari KMMB juga bisa diakses di website resmi KMMB. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah bergabung pada Jumat pagi hari ini. Sampai jumpa di webinar Corporate Strategy Series selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. See you next week. Oh, see you 2 weeks. 2 weeks later ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Andri, terima kasih ya. Terima kasih Pak Baidowi dan Mbak Widi sebagai pemateri pagi hari ini. Terima kasih Mas Andri. Terima kasih Bapak Dewi. Terima kasih Andri.